Mal artinya apa? Harta. Orang yang banyak harta, orang yang memiliki harta namanya sohibul mal. Apa orang yang punya harta namanya? Sohibul mal. Orang yang banyak mall namanya sohibul mall. Karena mall artinya harta sebetulnya ya. Translate jadi mall ya. Nah, zakat harta ada dua. Ada yang ditunaikan saat diperoleh, ada yang ditunaikan saat setahun tersimpan. Apa contohnya? Kalau saat diperoleh, ya tadi contohnya pertanian. Kalau sekarang dalam kajian modern, termasuk zakat profesi nih, saat diperoleh. Kalau tadi pertanian, setahun 3 kali, kalau gajian setahun berapa kali, Pak? Hah? Setahun 12 kali ditunaikan saat diperoleh, walaupun ada juga ulama yang lebih cenderung kepada ini setahun sekali, yaitu ulama fatwa MUI nomor 23 tahun 2013. Dia menyatakan zakat profesi ditunaikan setahun sekali, tapi lebih afdol disegerakan. Boleh setahun sekali, hitungannya sama. Mau sebulan sekali tidak mempengaruhi, sama saja hitungannya. Nanti akan coba kita ulas, mudah-mudahan waktunya cukup dalam teknik perhitungan zakatnya. Ini saat diperoleh, saat setahun tersimpan. Perdagangan setahun sekali, emas setahun sekali. Makanya tabungan berapa ditunaikan? Setahun sekali. Tabungan setahun sekali. Dalilnya apa? Di antaranya surah 9, surah At-Taubah ayat 34, Allah telah tegaskan, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Yang artinya apa? Dan orang-orang yang menyimpan hartanya berupa harta simpanan apa saja, dalam bentuk emas, perak, dalam bentuk apa? Perdagangan, perniagaan, saham, kontrakan, tabungan, dan lain sebagainya. Kalau sudah cukup nisab, cukup minimal kita mengenai zakat, maka wajib ditunaikan. Kalau tidak, apa? Allah telah menegaskan babassirhum bi'adzabin alim, dan orang yang enggak berzakat, berikan kabar mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih. Na'udzubillah. Ini bisa kita lihat, nah ini tadi sudah kita singgung, ini diulas aja lagi. Kalau zakat fitri tarifnya berapa? Tarifnya kurang lebih 2,5 kilogram. Kalau disetarakan dengan liter berapa? 3,5 liter. Nah, betul. Jadi sesuai dengan yang dipakai berasnya oleh bapak. Kalau bapak tadi pakainya beras yang 10.000 seliter, tinggal dikali sendiri, berarti 35.000 kan begitu. Oh, ternyata pakai beras yang super, ada kali seliter 20.000, walaupun nggak ada ngibul gitu kan. Ya, nah berarti kurang lebih ya seperti itu. Soimin soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali zakat. Kalau zakat fitri itu tidak ada persentasenya. Kalau zakat mal ada persennya. Saat diperoleh ada yang namanya 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, maksimal 20%, tidak ada yang lebih dari 20%. Di antaranya zakat rikazil humus, zakat tambang, zakat temuan itu adalah 20%. Nggak ada bilang zakat rikat 25%, wah itu ngibul. Karena maksimal ada berapa? 20%. Nah, ada juga perdagangan. Berapa dia? Persentasenya 2,5%. Jangan sampai bapak-bapak ngomong ke istrinya, mama, cinta ayah kepada mama tinggal 2,5%. Wah, ini yang kacau ya. Nah, ini
2,5%, ada 10%. Nah ini zakat pertanian. Kalau yang 10% pertanian. Bagaimana yang 10% pertanian ini? Pertanian yang tidak menggunakan irigasi, langsung tak ada hujan. Airnya dari mana? Dari malaikat langsung. Makanya jadi 10%. Oh rupanya butuh irigasi, pengairan, butuh modal. Makanya persentasenya jadi 5%. Kalau ini 2,5%, yaitu pada umumnya zakat mal yang ada. Nah kemudian yang tadi setelah kita ulas, zakat mal itu bukan hanya 5 kajian saja nih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para guru-guru mengkaji kitab yang kitabnya tradisional, Fathul Qorib misalkan, itu hanya menemukan yang ini saja nih zakat mal itu. Emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, hasil temuan rikas. Tapi pada ulama kontemporer ditemukan bukan hanya yang namanya at-tafsili. Zakat mal ada 2, at-tafsili sama ijmali. Tafsili itu terurai, jelas, sudah dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kalau yang ijmali yaitu apa? Zakat mal yang bersifat global, tidak harus cuma ini saja. Selama harta kita cukup nisab, maka wajib menunaikan zakat sesuai dengan objek zakat sektor ekonomi modern, dokter, umpamanya pengacara, karyawan, dan lain sebagainya. Dalilnya mana? Kok bisa ijmali diantaranya surah yang tadi dibacakan? Diantaranya apa? Surah At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini ada redaksi kata-kata amwal. Pungutlah harta mereka. Harta itu bersifat global umum. Seluruh harta yang kita miliki, kalau cukup nisab wajib ditunaikan zakat. Bahkan dalil yang sangat menjadi rujukan ini dia surah Al-Baqarah ayat 267, persyaratan zakat itu ditunaikan hasil usaha yang baik dan halal, termasuk profesi apa saja yang kita lakukan asal profesinya halal. Di antaranya bunyi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu ada kata-kategori kasab. Apa saja profesi yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Jadi bukan hanya zakat yang dikenal cuma ini saja. Ini bisa dicek dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Banyak macam-macam zakat mal. Yang pendapatan dan jasa, karena banyak sekali. Kemudian beberapa hadis Nabi yang bersifat umum, adu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta, yang lebih cenderung bukan khusus tapi bersifat umum. Hal inilah yang diungkapkan dalam muktamar fatwa ulama, muktamar internasional yang pertama di negara Kuwait tentang zakat tanggal 30 April 1984, yang menyatakan bahwa zakat mal itu tidak hanya 5 objek zakat tapi berkembang. Hal ini diantaranya embrionya dari mana? Mula asalnya ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, yaitu melakukan ijtihad pada masa Nabi Muhammad. Pada masa Khalifah Abu Bakar, zakat kuda itu tidak dikenakan, tidak dipungut. Tapi pada masa Umar bin Khattab, zakat kuda itu dikenakan. Kenapa dikenakan?
karena kuda menjadi komoditas. Kuda itu menjadi orang kaya raya pada masanya. Kuda dijadikan perdagangan. Yang menarik bahwa Khalifah Umar bin Khattab bukan melakukan kias kepada peternakan. Kenapa tidak dikiaskan kepada kuda ini kepada sapi atau kepada onta? Justru melakukan kiasnya, analoginya ke perdagangan. Inilah embrio yang dilakukan. Kemudian zakat madu juga dikumpulkan pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, zakat profesi sudah dipungut. Tentara digaji sama negara, sebelum dikasih dipungut dulu dananya, zakatnya 2,5%. Muawiyah pada masa Umar bin Abdul Aziz pun juga sama, dipungut zakat profesi dari hasil gaji. Bisa dicek nanti di dalam kitab Al-Amwal karya Abu Baid, bahkan dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Ditegaskan tentang utian harta yang diberikan oleh pemerintah kepada karyawan atau prajurit dipotong 2,5%. Nah, inilah dia pengertian zakat. Zakat itu bermakna artinya lah tumbuh. Zakat maknanya an-nama, tumbuh. Maksudnya apa? Harta yang kita zakati memang berkurang secara kasat mata, tapi bertumbuh kembang. Karena kita melakukan investasi untuk akhirat. Bahkan dalil-dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran menyatakan orang yang berzakat hartanya nggak berkurang tapi bertambah. Fama man alto wattaqo wasaddaqo bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Adapun orang yang dia memberi, berzakat, infak, sedekah, wakaf, dan dia membenarkan bahwa Allah akan memberikan ganjaran, pasanya nasirul yusra, bukan hanya hartanya bertambah tapi dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama bertambah, tumbuh, berkembang, subur, as-sulhu, bahkan menjadi baik. Bahkan harta kita menjadi bersih, at-thaharah, suci, zakat, bersih. Ini yang secara sederhana bisa kita lihat. Nah, ini dia makna dari zakat, at-tahur, al-barakah. Orang yang mengeluarkan zakat insya Allah hartanya berkah, bertambah bukan berkurang. Sebagaimana yang dilakukan orang muslim aja, dia mengeluarkan hartanya luar biasa. Sebut saja Bill Gates, pemilik Microsoft Office ya Pak ya. Itu ternyata dia kaya raya, perusahaannya beruntung. Bagaimana caranya? Resepnya karena dia mengeluarkan 50% dari keuntungannya itu diberikan untuk charity, untuk kedermawanan yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Buat apa? Buat beasiswa, buat bantuin orang yang sekitar perusahaan dan lain sebagainya. Ternyata bukannya berkurang tapi bertambah. Untuk itu orang muslim, kita mau ada dalilnya. Yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. An-numu tumbuh, as-sulhu tadi beres. Pokoknya kalau udah bayar zakat beres. Coba kita renungkan. Boleh jadi ada di antara kita punya mobil, atau saudara kita, tetangga kita, teman kita, dia punya mobil, parkir di mall, parkir di mana lagi, di tempat-tempat wisata. Padahal banyak yang parkir Pak. Tapi kita renungkan, kenapa yang hilang mobil kita, padahal masih banyak mobil yang lain yang lebih bagus, betul atau tidak? Yang perlu direnungkan, apakah jangan-jangan ada harta orang lain yang belum kita tunaikan zakat atau infak atau sedekah. Orang yang berzakat sama yang tidak berzakat, kalau saya boleh ilustrasikan, ini bapak-bapak dikasih